Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أهلي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Ya ahlal darak wa ya ahlal naubah wa ya ahlal batin wa ya ahlal halli wal aqdi. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad dalalata al khair wa du'a ila al huda ibtigha'an li wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi ta'ala. Para hadirat ummahat jamaah majlis ta'lim Baiti Jannati ya Bu? Iya. Majlis Ta'lim Baiti Jannati, yang semoga betul-betul rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang surgawi, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita, cucu kita semoga menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Suami, ibu-ibu sekalian semoga diberikan rezeki yang berlimpah dan penuh berkah. Dan semoga kita semuanya bisa pergi umroh, pergi haji ke Mekah, bisa ziarah makam Rasulullah di kota Madinah. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya Bu? Sehat semuanya Bu? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Kembali kita dipertemukan Allah di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, dan di bulan Zulqa'dah yang mulia. Satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 bulan mulia ini siapa orang yang melakukan amal kebaikan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirat ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian kita dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, dan pada kesempatan ini kita akan membaca khatimatun fi madhis sakha wal jud. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafa'ati fid dini wa dunya wal akhirah. Khatimatun fi madhis sakha wal jud. Kajian kita pada sore hari ini adalah tentang pujian dan keutamaan bagi sifat kedermawanan dan sifat baik hati seorang hamba. Kita semua ini Bu, hidup di dunia ini yang namanya manusia, wataknya berbeda-beda. Ada orang yang suka memberi, tapi ada orang yang pelit. Udah pelit, medit lagi. Udah medit, koret lagi. Udah koret, buntut gasiran lagi. Udah buntut gasiran, meregehese. Ibu tahu meregehese Bu? Orang kalau udah meregehese ini, dia nyeduh kopi aja ampasnya dijemur buat besok. Naudzubillahi min dzalik. Padahal Allah tidak menyukai orang-orang yang pelit.
Yang Allah cintai adalah orang-orang yang dermawan. Yang Allah cintai adalah orang-orang yang baik hati. Yang Allah cintai adalah orang-orang yang selalu mau berbagi. Maka diriwayatkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, artinya untuk kebaikan-kebaikan. Maka perumpamaan orang itu seperti seseorang yang menanam satu biji tanaman. Yang dari satu biji ini tumbuh menjadi 7 batang. Yang masing-masing batangnya kemudian menghasilkan 100 biji yang baru. Awalnya berapa biji, Bu? 1. Dari 1 tumbuh menjadi 7 cabang, masing-masing cabang berbuah 100 biji. Berarti 100 dikali 7 menjadi 700. Awalnya berapa? 1. Itulah perumpamaan orang yang mau berinfak di jalan Allah, membagikan hartanya untuk kemaslahatan hamba-hambanya Allah. Allah lipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian mengatakan, beliau bersabda, kata Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari wal Imamul Baihaqi, as-sakha'u syajaratun min asjaril jannah. Kedermawanan itu adalah satu pohon di surganya Allah. Di surganya Allah ada pohon, namanya pohon sakho. Pohon apa namanya, Bu? Pohon sakho. Bukan pohon sawo ya. Beda sakho sama sawo. Ini sakho. Kata Nabi, di surga itu ada pohon yang namanya pohon sakho. Bagaimana itu pohon? Dijelaskan oleh Rasulullah, aghsanuha mutadalliyatun fid dunya. Cabang-cabangnya berjuntaian ke dunia. Cuman kita nggak ngelihat aja. Kalau kita ngelihat, wah, takut juga mungkin gitu. Ini Nabi mengumpamakan. Faman ya'khudhu bi husnin minha. Barang siapa orang yang mengambil, memegang, menarik satu cabang dari pohon kedermawanan yang ada di surganya Allah, dia di dunia, tapi dia berpegang pada pohon itu. Artinya, dia menjadi orang yang mau berbagi dan menjadi orang yang berhati dermawan. Orang yang memilih menjadi orang yang dermawan, itu artinya dia sedang berpegangan dengan satu cabang pohon yang ada di surganya Allah. Lalu kata Nabi, kalau engkau sudah menjadi orang yang dermawan, dan itu artinya engkau sudah berpegang pada pohon kedermawanan yang ada dalam surganya Allah, maka cabang yang kau pegang itu qadahul husnu ilal jannah. Cabang itu akan menarikmu, membawamu, menuntunmu menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, wal bukhlu, sifat pelit, bin medit, bin apa lagi tadi? Bin koret, bin bakhil, bin apa lagi? Buntut gasiran kalau kata orang Betawi, atau kata orang Jawa apa, Bu? Bokongnya kuning apa? Meregehese kata orang Sunda. Bukhlu bahasa Arabnya artinya bakhil, pelit. Itu juga syajaratun, nama satu pohon. Tapi pohonnya bukan di surga, di mana? Min asjarin nar. Satu di antara beberapa pohon yang tumbuhnya di nerakanya Allah. Jadi di neraka itu juga ada beberapa pohon. Salah satu pohonnya namanya pohon apa? Bukhlu. Artinya pelit. Aghsanuha mutadalliyatun, sama cabang-cabangnya itu pohon juga berbelantungan menjuntai ke dunia.
Faman ya'khudhu bi husnin min awsaniha, siapa orang yang berpegangan dengan cabang itu, artinya dia di dunia menjadi orang yang memilih menjadi orang yang pelit, tidak mau berbagi, maka pohon tersebut akan menuntunnya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa orang-orang yang pelit itu akan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang pelit punya harta banyak, dia tidak mau berbagi, maka itu hartanya nanti di hari kiamat akan dipanggul olehnya, akan dilingkarkan di leher dia, bawa tuh harta. Tidak harta yang tidak pernah engkau berikan kepada orang-orang yang di sekitarmu. Maka rasakan itu, seberat itu, hartamu ada berapa, kau panggul itu dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Maka di hadis yang lain Rasul memotivasi kita untuk menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang suka berbagi. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dari Allah. Artinya, dia punya kedudukan khusus di sisi Allah. Dia orang-orang yang termasuk dekat dari Allah. Qaribun minan nas, dekat pula oleh manusia. Artinya orang yang dermawan itu disukai oleh manusia. Ya gampang kita lah di Ravenia. Kira-kira ibu lebih suka orang yang pelit apa orang yang baik hati? Orang yang baik hati. Tapi ibu punya tetangga yang pelit nggak? Dan kita merasakan itu, enakan punya tetangga yang baik hati daripada tetangga yang pelit. Maka betul kata Nabi, orang yang dermawan baik hati, dia disukai oleh manusia di sekitarnya. Qaribun minal jannah, dia pun menjadi orang yang dekat dengan surga. Karena surga itu adalah darul askhia. Surga itu adalah negerinya orang-orang yang mau berbagi. Negerinya orang-orang yang tidak pelit hati. Negerinya orang-orang yang selalu mau memberi. Maka orang yang dermawan itu dekat dengan surganya Allah. Ba'idun minan nar, jauh dari nerakanya Allah. Maka sebenarnya Bu, kalau kita mau jadi penduduk surga, ciri utama penduduk surga itu apa? Suka berbagi. 4 ciri penduduk surga Bu. Ada berapa Bu? 4 bahasa Jawanya apa? Opat. Bahasa Sundanya? Opat sama ya? Opat. Bahasa Inggrisnya? 4. Bahasa Arabnya? Arba'atun. Masya Allah. Apa ini? Tes. Kayaknya lapar nih Bu Miknya. Halo. Baik. Ciri penduduk surga itu 4. Berapa Bu? 4. Yang pertama, wajhun mali, wajahnya berseri-seri. Artinya berseri-seri, dia murah senyum. Yang dia tampakkan kebahagiaan. Jadi penduduk surga tuh rajin apa? Senyum. Wajahnya ceria, meskipun utangnya banyak. Tapi juga dia perlihatkan tuh. Meskipun yang ngaju sudah banyak. Akhir bulan udah ketar-ketir hatinya. Tapi tetap dia tersenyum. Nggak kayak orang susah. Itu jadi penduduk surga. Jadi udah kelihatan di dunia. Penduduk surga itu udah Allah perlihatkan prototipenya di dunia. Ini orang
suka apa? Tersenyum. Ketemu tetangga, nyapa, senyum. Ibu, assalamualaikum, mau kemana Bu RT? Nyapa. Ibu kira-kira enakan ketemu tetangga yang senyum, nanya baik-baik, apa yang cembetut? Mau kemana Bu? Apa sih lu? Kepo deh. Udah kelihatan Bu. Itu udah kelihatan tuh. Jadi pertamanya apa? Rajin senyum. Wajahnya berseri-seri. Yang kedua, lisanun fasih. Ciri penduduk surga itu lidahnya sopan. Jadi penduduk surga itu lidahnya fasih. Artinya lidahnya fasih, dia bisa jaga lidahnya. Ngomongnya itu yang baik-baik. Dia gunakan berzikir pada Allah, dia gunakan bersalawat pada Rasulullah, dia gunakan untuk mengatakan hal-hal yang baik pada hamba-hambanya Allah. Makanya ibu harus latihan dan membiasakan diri untuk berkata baik. Kalau manggil anak, panggil yang baik anaknya. Manggil suami juga begitu. Yang baik panggilnya ayang beb. Panggil yang panggilan romantis gitu. Kalau gitu. Sama suami kita manggil kita juga begitu, panggil dengan panggilan romantis. Jangan mentang-mentang suaminya jenong dipanggil jenong. Suaminya minta bikinin kopi. Kebetulan istrinya misalnya badannya gede. Bedug gitu. Mentang-mentang gede kayak bedug. Bikinin kopi duk. Iya dong jenong. Ya kan gak enak. Panggil yang baik. Makanya Nabi kan contohin Nabi itu kalau manggil istrinya kan dengan yang baik-baik. Nabi punya istri namanya Zainab. Zainab ini orangnya rajin sedekah. Maka Nabi panggil Ummul Fuqara, ibu dari fakir miskin. Nabi punya istri masih muda, cantik jelita, pipinya putih, kalau malu kemerah-merahan. Namanya Aisyah, tapi Nabi panggil Humairah. Wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Ibu juga bisa ngikutin begitu. Kalau ibu emang pipinya putih kemerah-merahan, minta panggil sama suami, panggil aku Humairah dong. Tapi kalau hitam jangan Humairah. Halo. Jadi begitu Nabi mencontohkan. Istrinya dipanggil ya Humairah karena pipinya putih kemerah-merahan kalau lagi tersipu malu. Nah, ibu kebetulan hitam manis. Ya, jangan Humairah. Kalau hitam manis ya panggil Black Sweet misalnya. Kalau hitam doang ya panggil Hajar Aswad lah. Jadi ciri penduduk surga yang kedua itu, lidahnya dia terbiasa untuk mengatakan hal-hal yang baik. Yang ketiga ciri penduduk surga, nah ini dia yang masuk dalam kategori kita ini. Yadun sahi, tangannya ini dermawan, suka berbagi, merasa sedih kalau nggak bisa bantu tetangga, merasa sedih kalau melihat tetangganya susah, dan merasa bahagia kalau tetangganya itu bahagia. Jangan dibalik. Kadang-kadang ada orang senang melihat tetangga susah dan susah melihat tetangga senang. Jangan dibalik. Yang keempat, ciri penduduk surga itu adalah qalbun sofi. Hatinya bersih. Artinya hatinya bersih, dia nggak punya iri, nggak punya dengki. Dia nggak sombong menyombongkan diri. Dia juga nggak merasa menjadi orang yang paling baik sendiri.
Enggak. Dia orang yang bersih hatinya. Dia adalah orang yang tidak iri dengki. Meskipun ini susah, Bu. Karena yang namanya iri dengki itu, ini adalah satu penyakit yang banyak menyerang manusia. Dan biasanya iri dengki itu menyerang orang-orang yang satu level atau satu profesi yang sama. Ya contohnya misalnya pedagang, irinya ya sama sesama pedagang. Kerja kantoran, irinya ya sama temen kantor. Ya termasuk ustadz, irinya ya sama ustadz juga. Mentang-mentang misalnya ada ustadz baru, tiba-tiba jamaahnya banyak. Jamaah dia pindah ke sono. Wah itu. Cuman biasanya kalau sesama ustadz nih, karena dia tahu ilmunya, maka bisa dipendam. Nggak kelihatan kalau saling iri. Kalau ketemu ya biasa, salaman, saling senyum. Tapi dalamnya mah panas juga. Ibaratnya tuh kayak termos. Ibu tahu termos, Bu? Luarnya adem dingin, dalamnya. Baik hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana para sahabat Nabi, termasuk Rasulullah sendiri, mencontohkan kedermawanan itu. Kita dalam kitab ini akan disuguhkan beberapa potongan-potongan episode kehidupan manusia generasi terbaik, yaitu generasi Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Bagaimana mereka bersifat dermawan antara sesamanya. Maka diriwayatkan di sini. Yang pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waqad sahha anna Rasulullah kana ajwada minar rihil mursalah. Diriwayatkan Nabi itu adalah pribadi yang paling dermawan, yang paling humble dan paling memberikan kesejukan dengan kebaikan hatinya kepada para sahabat-sahabatnya. Maka diriwayatkan bahwasanya pernah Rasulullah itu kedatangan salah seorang dari tempat yang jauh yang sudah beberapa hari belum makan. Dia datang, Rasulullah sedang bersama para sahabat. Ya Rasulullah, sudah beberapa hari ini aku belum terkena makanan. Sudilah kiranya engkau berbaik hati kepada aku memberikan sedekahmu ya Rasul. Nabi bilang, adakah makanan di dapur? Ternyata tidak ada. Ternyata enggak ada. Nabi meminta Bilal, wahai Bilal, coba cek di rumah Ummahatul Mukminin, di rumah istri yang lain. Ternyata juga tidak ada. Akhirnya Nabi hanya bisa memberikan jubahnya, gamisnya. Ini bawa gamis yang aku miliki. Silahkan kau jual dan hasilnya silahkan kau gunakan untuk kebutuhan dirimu. Maka ini orang bergembira menerima gamis hadiah dari Rasulullah. Dia bawa ke pasar. Sampai di pasar langsung dia teriak, wahai kaum muslimin, aku akan melelang benda barang terbaik di muka bumi. Kaget orang-orang, apa itu? Aku memiliki gamis manusia termulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Dialah Rasulullah dan ini gamisnya. Loh, betul itu gamisnya Rasulullah. Dari mana kau dapatkan? Baru saja aku dari rumah Rasulullah dan Rasul menghadiahkan ini, menyuruhku untuk menjualnya agar mencukupi kebutuhanku. Maka orang-orang pun berbondong-bondong mengerumuninya, lalu kemudian dibukalah lelang. Orang pada menawar dengan harga yang semakin meninggi, semakin meninggi. Ada kebetulan di samping pasar ada seorang saudagar kaya, tapi buta. Dia mendengar ada gamisnya Rasulullah sedang dijual. Dia bilang pada budaknya, wahai budakku, kau ikutlah lelang, dapatkan itu gamisnya Rasulullah, berapapun harganya, ada orang yang meninggikan, kau tinggikan lagi tawarannya. Kau harus dapatkan itu. Jika kau dapat, kau aku bebaskan. Maka ini budak menawar dengan harga yang tinggi. Ada yang meninggikan, dia tinggikan lagi. Akhirnya didapatlah itu gamis, didapatkan oleh seorang budak yang menawar dengan harga yang sangat tinggi. Dibawa ke rumah majikannya.
Dan sedangkan yang peminta-minta tadi telah berhasil menjadi orang yang kaya, menjadi OKB, orang kaya baru, berkat gamis yang dia jual milik Rasulullah. Dia bergembira dengan kekayaannya. Si budak pun gembira karena dia akan merdeka sebab dia telah mendapatkan gamis sebagaimana yang dijanjikan oleh majikannya. Dia berikan kepada majikannya. Apa yang dilakukan oleh majikannya? Dia ambil itu gamisnya, dia usapkan ke matanya sambil berdoa, ya Allah, dengan keberkahan gamis ini yang telah menempel di tubuh orang yang paling mulia, maka tolong kembalikanlah penglihatanku. Maka langsung seketika setelah dia usapkan, matanya kembalikan oleh Allah seperti sedia kala. Dia pun bergembira, dia bebaskan budaknya, lalu kemudian dia mengatakan kepada budaknya, wahai budakku, kau bawa ini gamis yang telah Allah jadikan perantara kesembuhan mataku, kau bawa ini, kau hadiahkan lagi untuk Rasulullah. Dia bawa itu gamis ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa? Aku diutus oleh majikanku untuk memberikan hadiah ini dan beberapa hadiah yang lainnya. Rasul kaget, loh, itu kan gamisku. Iya ya Rasulullah, ini gamis yang kau berikan kepada seseorang yang kelaparan, lalu dia lelang di pasar. Kemudian aku yang mendapatkannya dan majikanku memerdekakan aku. Rasul tersenyum bahagia. Wahai para sahabat, kau lihat gamis yang butut ini yang sudah aku sedekahkan ini kepada orang, gamis ini telah menjadikan orang itu menjadi orang kaya. Berkat gamis ini pun telah menjadikan seorang budak menjadi merdeka. Berkat gamis ini menjadikan orang yang buta menjadi melihat seperti sedia kala. Akhirnya Allah kembalikan gamis ini kepada pemiliknya. Wah, itulah betapa keagungan sedekah dan keagungan sifat dermawannya Rasulullah. Yang tidak punya hal untuk dibantu, dia gunakan, dia relakan bajunya untuk dilelang agar bisa memberikan kebahagiaan kepada orang yang memintanya. Itulah betapa gambaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan lagi dari sahabat Nabi yang bernama Umar. Satu ketika, ini sahabat Nabi, Umar mendengar bahwa Rasulullah menyeru kepada para hamba-hambanya, kepada para sahabat untuk menyedekahkan hartanya agar digunakan untuk berperang di jalan Allah. Maka masing-masing orang memberikan harta yang terbaiknya. Umar begitu mendengar, dia langsung terbersit di hatinya. Kali ini aku ingin mengalahkan Abu Bakar dalam hal banyak-banyakan bersedekah. Akan aku bawa separuh dari total semua kekayaanku, akan aku berikan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. Untuk keluargaku sudah aku sisakan separuh. Dia bawa menuju Rasulullah. Sampai kepada Rasulullah, dia berikan itu harta, lalu kemudian datanglah Abu Bakar. Umar udah senyum-senyum. Paling banyakkan aku nih yang bersedekah. Tiba-tiba Abu Bakar bawa, ya Rasulullah, ini ya Rasulullah sedekahku. Terimalah ya Rasulullah, gunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Tidak ada ya Rasulullah, semua kekayaanku aku bawa untukmu. Umar langsung, Masya Allah, tidak pernah aku mengalahkan Abu Bakar. Kali ini ya aku merasa aku akan mengalahkannya, ternyata Abu Bakar memberikan yang lebih terbaiknya. Tidak ia sisakan. Lalu untuk apa? Kau sisakan apa untuk keluargamu? Keluargaku aku sisakan, aku titipkan kepada Allah. Yang penting aku memberikan yang terbaik untuk dirimu dan untuk kau gunakan kemaslahatan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hartanya semua diberikan buat perjuangan Rasulullah, perjuangan agamanya Allah, perjuangan umat Islam. Itulah gambaran bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat dermawan. Satu lagi, satu ketika, ini gambaran bagaimana sahabat Nabi. Satu ketika Nabi kedatangan tamu malam hari.
Setelah sholat isya, ini tamu izin ya Rasulullah, aku orang yang datang dari tempat yang jauh. Aku tidak punya sanak famili di Madinah ini. Sudikah kiranya engkau menerimaku sebagai tamumu ya Rasulullah? Rasul lalu kemudian ke belakang bertanya, apakah ada makanan buat tamu di malam hari ini? Nggak ada lagi. Begitu juga Rasul cek kepada beberapa istrinya, ternyata nggak ada yang punya makanan. Hanya air saja yang tersisa di rumah Rasulullah. Kemudian Rasul kembali ke masjid, Rasul bilang pada para sahabat, wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang mau menerima tamuku? Dia terima, dia hormati, dia jamu di rumahnya. Aku doakan agar mendapat kebaikan yang mau. Saya ya Rasulullah, Abu Talhah mengacungkan tangannya. Aku bersedia untuk membawa tamumu ya Rasul. Doakan oleh Rasulullah. Talhah pun pulang. Lalu kemudian sampai di rumah, dipersilahkan di ruang tamu, Talhah menuju ke dalam ke ruang keluarga. Dia tanya pada istrinya, wahai istriku, adakah makanan untuk tamunya Rasulullah malam ini yang nginep di rumah kita? Kata istrinya, ada, hanya satu piring. Ini pun buat anak-anak kita yang belum makan. Apa yang dia lakukan? Wahai istriku, ini tamunya Rasulullah. Jangan sampai kita mengecewakan Rasulullah dan mengecewakan tamunya Rasulullah. Sudah, anak-anak kau ajak main saja. Nanti anak-anak kelelahan lalu tidur. Setelah anak-anak itu tidur, kau bawa itu makanan ke ruang tamu. Lalu kemudian, begitu anak-anak sudah tidur, dibawa ke ruang tamu. Dipersilahkan untuk makan, kemudian tuan rumah sudah berpesan pada istri, nanti kalau sudah waktunya makan, tamu kita sudah lagi sedang makan, matikan lampu pelitanya. Karena aku tidak mau terlihat oleh tamu kita bahwa aku nggak makan, cuma nemenin doang. Supaya dia nggak curiga, nggak enak hati bahwa aku nggak ikut makan karena nggak cukup makanannya, hanya cukup untuk satu orang, aku akan hanya berakting saja kayak aku makan. Matikan pelitanya supaya dia nggak bisa melihat bahwa aku tidak mengunyah, betul-betul mengunyah, hanya acting doang. Sampai segitunya. Pura-pura makan supaya tamu tidak menjadi orang yang nggak enak hati kalau melihat tuan rumahnya nggak makan. Maka selesai malam itu, pagi harinya mereka menghadap Rasulullah, kemudian Rasulullah pun senang terhadap apa yang dilakukan. Bahkan Rasul memberi kabar gembira, Allah tadi malam sangat gembira melihat apa yang kau lakukan pada tamu. Turunlah kemudian ayat, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Mereka para sahabat Nabi adalah pribadi-pribadi yang meskipun mereka dalam kesusahan, tapi mereka tetap mau berbagi, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, itulah gambaran bagaimana para sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, dari hadis-hadis ini, dari kisah-kisah ini, kita diajak untuk berintrospeksi. Kita diajak untuk mengaca diri agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Yang sudah dermawan bisa meningkatkan kedermawanannya. Yang belum dermawan maka bisa tergerak hatinya, minimal dia punya tekad. Jika dia punya rezeki, maka dia pun akan menjadi orang yang berbagi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirat ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini. Jika perlu ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silahkan ditanyakan. Sebelum kita ke pembahasan yang berikutnya. Ada? Kalau di dalam keluarga itu, umpama istri dulu buka anaknya makan di inilah di kamar, di ladang, kan dari suami nanti. Gimana? Di dalam keluarga itu, istri kan ke anaknya makan aja, nanti gitu kan, jadi ditakar lagi. Ditakar. Dibatasi.
Suami zalim ke istri. Oh begitu. Baik. Jadi begini. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu rule. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma jazaa'ul ihsan illal ihsan." Kata ayatnya saya kurang lupa tepatnya. Tapi intinya gini. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Analoginya berarti balasan keburukan juga keburukan. Artinya kalau kita menanam kebaikan, maka yang akan kita panen juga kebaikan. Kalau yang kita tebar adalah benih keburukan, yang kita akan dapatkan juga adalah keburukan. Nah, keburukan bisa macam-macam datangnya dari mana? Allah yang akan. Tapi yang jelas Allah sudah kasih itunya, clue-nya. Kalau kau ingin mendapatkan kebaikan, maka berlaku baiklah. Kalau kau ingin sebaliknya, engkau berlaku buruk, maka engkau pun akan mendapatkan keburukannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan, keburukan akan mendatangkan pula keburukan. Meskipun mungkin kadang-kadang tidak secara langsung kita mendapatkan kebaikan setelah kita berbuat baik. Tapi yakinlah bahwa kebaikan itu nantinya, kebalasan kebaikan itu akan datang pada waktunya yang sesuai dengan yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Kita nggak tahu kapan itu datangnya, tapi yakinlah kebaikan akan mendatangkan kebaikan, keburukan akan mendatangkan keburukan. Termasuk dalam hubungan suami istri, bahwa kita dalam rumah tangga tidak boleh saling menzolimi. Suami dan istri harus paham hak dan kewajibannya. Yang menjadi kewajiban suami itu menjadi hak istri. Yang menjadi kewajiban istri itu menjadi haknya suami. Suami itu punya kewajiban yang pertama memberi nafkah. Nafkah ini makanan, kemudian pakaian, sandang dan pangan itu kewajiban suami. Suami wajib memberi nafkah pada istrinya. Jika istrinya dari golongan yang kaya, suaminya orang kaya juga, maka dia itu harus memberi dalam satu hari 2 mud. 2 liter lah, kalau dalam bahasa kita, untuk istrinya. Itu baru bahan makan pokoknya. Lauknya disesuaikan dengan adat kebiasaan orang kaya di tempat dia tinggal. Kalau di tempat kita ini misalnya orang kaya makan daging seminggu berapa kali, Bu? Nggak tahu. Atau setiap hari makan daging. Misalnya setiap hari makan daging, dia wajib kasih daging. Orang kaya. Kalau yang dia orang yang di bawah yang kaya, ya berarti misalnya seminggu 2 kali. Kalau dia orang yang miskin, hatta miskin minimal dia berikan kepada istrinya 1 mud dalam 1 hari. 1 liter. Untuk pakaian 2 kali dalam 1 tahun minimal. Ibu-ibu dibeliin pakaian baru berapa kali, Bu, setahun, Bu? Hah? Sekali doang. Kalau mau lebaran. Itu juga kalau THR-nya turun ya. Tapi untungnya di kita ini ibu-ibu banyak yang hadir ke majelis taklim. Jadi majelis taklim kan ada seragamnya, maka beli seragam. Ada pengajian klaster, ada pengajian RT, ada pengajian RW, masing-masing ada seragam. Jadi minimal punya pakaian baru. Itu kewajiban suami. Dan suami juga punya kewajiban itu untuk Allah tadribah. Tidak boleh memukul istrinya tanpa alasan yang dibenarkan, apalagi di wajahnya. Tidak boleh.
Suami wajib melindungi istrinya, wajib menjaga keamanan istrinya. Sedangkan kewajiban istri cuma satu, taat pada suaminya dalam hal-hal yang tidak mengandung maksiat. Satu aja, taat aja. Kalau diperintah, Bu, hari ini ada pengajian, ibu ngaji ya. Merintahan ngaji baik apa buruk? Bagus, maka harus taat. Tapi kalau suami, ibu nanti malam minggu kita dugem bersama ya. Nah, jangan kalau itu. Karena itu maksiat. Nggak boleh. Begitu. Ada lagi? Ya. Oh ya. Bagaimana kalau orang mencari rezekinya itu dengan cara misalnya mau minta daripada mencuri, Ya. itu bagaimana? Baik. Betul. Dalam agama kita dikenal sabda Nabi Muhammad SAW, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Ini sesungguhnya memotivasi kita agar jangan menjadi orang-orang yang berpangku tangan dengan orang lain. Jangan menjadi orang-orang yang mengandalkan pemberian dari orang lain. Orang Islam haruslah termotivasi untuk menjadi orang yang memberi. Orang Islam haruslah termotivasi menjadi orang-orang yang dermawan. Dan bersedekah itu tidak hanya dengan uang, bersedekah bisa dengan tenaga, bersedekah bisa dengan pikiran, bersedekah bisa dengan membagi ilmu pengetahuan, bersedekah bisa dengan membagi resep masakan misalnya. Macam-macam, bahkan kita senyum aja itu sedekah. Makanya kalau ibu lagi nggak punya duit tapi pengen dapat pahala sedekah, rajin-rajinlah senyum. Taruh kursi di depan rumah, senyum aja udah. Siapa aja yang lewat senyum. Setengah jam aja ibu udah terkenal jadi orang gelok kayaknya. Tapi dapat pahala sedekah itu. Lalu gimana orang yang meminta-minta padahal dia fisiknya kuat? Andai dia mau bekerja, sesungguhnya dia masih bisa bekerja. Maka waspadalah. Hati-hati, ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang meminta-minta, hobinya meminta-minta, profesinya meminta-minta, tidak mau bekerja, maka yuhsyaru yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, wa wajhuhu muz'atu lahmin, dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya, alias apa? Tengkorak, tulangnya aja. Dibangkitkan dalam keadaan seperti itu karena dia orang-orang yang nggak punya malu, orang-orang yang nggak punya harga diri, orang-orang yang hanya mengandalkan kasihan, belas kasihan orang lain. Nabi pernah didatangi oleh seseorang yang meminta. Tapi Nabi kemudian melihat ini orang adalah orang yang masih kuat, tidak tua. Andai dia mau bekerja, dia masih bisa. Yang penting mau. Apa yang Nabi lakukan? Satu ketika Nabi kemudian mengatakan, wahai para sahabat, ayo kita bantu saudara kita. Ayo kita patungan, iuran. Dapat uang, pesan Nabi, belikan ini mata kampak. Belikan mata kampak, tinggal kau pasangkan di satu kayu, lalu kau pergilah ke hutan cari kayu bakar. Itu lebih baik daripada engkau harus meminta-minta. Maka saat itu kemudian dia pergi ke pasar, dia beli kampak, dia bawa ke hutan, dia bawa kayu bakar, dia jual, ternyata bisa mencukupi bahkan lebih untuk kebutuhannya. Jadi sekali lagi, sungguh tidak diperkenankan orang yang masih mampu, apalagi dia bukan orang yang darurat untuk meminta, maka tidak diperkenankan untuk menjadi peminta-minta. Cuman di kita emang karena orang Indonesia ini terkenal orangnya itu baik hati, suka kasihan kalau melihat orang yang kayaknya miskin, maka akhirnya menjamurlah orang-orang yang kemudian ada yang modus lah,
Ada yang memang macam-macam lah untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sampai pernah diliput oleh TV, ternyata di kampungnya rumahnya tingkat 2, sawahnya luas-luas. Masya Allah. Kalau tiap hari kosong rumahnya karena dia pergi ke Jakarta. Nah, itu orang-orang yang begitu itu hati-hatilah, waspadailah, karena bisa jadi termasuk ke dalam apa yang disabdakan Nabi. Nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan muz'atul lahmin. Muz'atul lahmin, orang yang tidak ada dagingnya di wajahnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Ada lagi? Di intinya orang Islam itu sebenarnya sudah dikasih cara oleh Nabi, dikasih tips oleh Nabi. Bahkan zikir-zikir pun yang untuk membuka rezeki juga kan Nabi ajarkan. Di antaranya Nabi mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, kepada sahabat yang lain, bacalah surat Al-Waqi'ah. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah, maka tunfil faqr. Surat Waqi'ah itu bisa menafikan kefakiran. Apalagi di hadis yang lain, barang siapa orang yang membaca 4 surat sore hari sebelum matahari terbenam, maka dia dijamin gak akan jadi orang fakir. Rezekinya akan berlimpah. Surat apa? Yang pertama Waqi'ah. Yang kedua Asy-Syamsu. Wasyamsu waduhaha wal qamari idza talaha. Yang ketiga surat Al-Lail. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, seterusnya. Yang ke berapa nih? Yang keempat Al-Falaq, yang kelima An-Nas. 5 surat. Yang keempat Al-Falaq, yang kelima An-Nas. Yang pertama surat apa, Bu? Waqi'ah. Yang kedua Asy-Syams. Yang ketiga Al-Lail. Yang keempat Al-Falaq. Yang kelima An-Nas. Nggak lama itu, kalau kita sudah hafal nggak lama, paling 10 menit atau mungkin malah nggak nyampe 10 menit ya, sore sebelum matahari terbenam, habis asar gitu, habis asar sudah boleh dibaca, rutin baca itu insya Allah berkah begitu. Jadi banyak Nabi mengajarkan amalan-amalan supaya kita ini orang Islam nggak jadi orang yang fakir, nggak jadi orang yang miskin. Yang meskipun orang itu boleh milih, jadi orang kaya boleh, jadi orang fakir miskin juga boleh, karena hidup itu pilihan, Bu. Ada orang yang nggak mau kaya, ada, karena dia merasa kalau saya kaya nanti hisab saya lama. Para sahabat Nabi banyak yang miskin, bahkan pengen jadi orang miskin. Karena apa? Karena dia merasa ini harta bisa menjadi penghalang dia untuk khusyuk beribadah kepada Allah, dan nanti di hari kiamat akan menjadi hisab yang akan memberatkan dia menuju surganya Allah. Sedangkan sebaliknya kata Nabi, orang fakir itu masuk surganya 500 tahun dibandingkan orang kaya. Maka banyak sahabat Nabi yang lebih milih untuk hidup fakir, karena kata dia, buat apa saya numpuk harta banyak-banyak? Toh yang saya makan cuma 1 piring. Oh enggak, kan buat persediaan besok, bulan besok, sampai tahun depan, sampai 7 turunan. Ya, saya saja nggak tahu apakah umur saya ini bisa sampai besok. Lalu ngapa saya harus pusing mikirin besok? Rezeki hari ini ya buat hari ini. Urusan besok itu dipikir besok. Karena kita nggak ada jaminan bahwa kita akan hidup sampai besok. Maka para sahabat Nabi pribadi-pribadi itu, apalagi kalau kita lihat kepada makhluk Allah yang di sekitar kita, ayam lah. Ayam itu kan hewan yang mengajarkan kepada kita bahwa rezeki hari ini ya buat hari ini, urusan besok ya besok. Maka ayam begitu tiba subuh, dia udah kukuruyuk, dia udah turun dari tempatnya dia nangkring, dia cari rezeki Allah. Jam 7 pagi udah kenyang, dia tinggal main-main dah. Sore dia naik lagi udah. Apa ibu pernah lihat ayam kemana-mana bawa tas atau bawa plastik? Dia nemu biji buat besok buat istri saya. Enggak. Tapi apa ibu lihat ayam kelaparan mati? Enggak.
Karena rezekinya sudah diambil sama Allah. Betapa tenangnya hidup ayam. Pokoknya waktunya bangun dia bangun, waktunya nyari rezeki dia nyari rezeki, waktunya main dia main. Sesimpel itu aja. Tapi kalau kita kan enggak. Udah dapat rezeki, wah buat besok nih. Wah buat bulan depan nih. Wah kalau tabungan saya, waduh. Akhirnya kita pusing sendiri. Ya tapi itulah manusia. Maka sesungguhnya manusia boleh memilih dia jadi orang kaya atau orang miskin. Karena kaya dan miskin itu sejatinya adalah dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Begitu. Ada lagi? Ya. Ada dua bersaudara. Yang satu kasar sama ibu. Yang satu menyusahkan orang tua. Yang adiknya untuk nasihatin. Nah, terus? Yang kedua ini bukan hanya berbicara ya. Baik. Al-Quran mengajarkan akhlak seorang anak, bagaimana seharusnya seorang anak itu berbicara kepada ayah ibunya. Kata Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Jangan kau berkata bernada membentak, bernada lebih tinggi daripada suara orang tuamu. Yang begitu aja dilarang oleh Al-Quran. Apalagi sampai engkau mencacinya. Maka kalau toh kita ingin memberitahu orang tua, maka aturlah dengan bahasa yang sesopan mungkin dan dengan bahasa yang tidak lebih melebihi kata intonasi suaranya. Karena tidak ada hal yang menyakiti orang tua melebihi ketika orang tua dibentak, disalahkan, dicaci maki oleh anaknya. Karena luka yang dihasilkan dari tajamnya lidah itu lebih dahsyat dan lebih lama sembuhnya daripada luka karena goresan pisau atau pedang. Maka jagalah, sampai-sampai Al-Quran mengingatkan, jangan kau membantah, meninggikan suaramu melebihi suaranya orang tua. Begitu. Memang biasanya nasihatin orang tua itu susah. Karena orang tua itu sudah seperti bawaannya, lu kan anak kemarin sore gitu. Tahu apa sih? Biasanya memang begitu. Ya tapi kita tetap dengan kata-kata yang sebaik mungkin, yang sesopan mungkin. Begitu. Itu kewajiban kita lah. Kewajiban kita. Tapi juga kita nasihatin juga kakak kita supaya dia berubah. Karena bagaimanapun kita itu tetap kita ini tidak ada di dunia tanpa adanya orang tua kita. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan ada seorang ayah diseret sama anaknya, ditarik, dibawa menuju Rasulullah. Apa pasalnya? Ya Rasul, ini orang tuaku sungguh ngeselin aku ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia ini selalu minta duit padaku. Kesel aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abika. Kamu, dirimu dan harta yang ada padamu sesungguhnya milik orang tua. Karena kamu nggak mungkin punya harta jika kamu tidak terlahir ke dunia. Dan kamu bisa lahir ke dunia karena ada peran orang tua, khususnya ayahmu. Maka sesungguhnya sekaya apapun kita
Itu harta milik orang tua kita. Dia berhak untuk memintanya kepada kita. Gitu. Betapa seorang anak itu sangat berhutang jasa kepada orang tuanya. Setiap hari berapa tahun dia disuapin makan, dikasih nafkah oleh ayah ibunya. Begitu ayah ibunya tua, dia nggak mengharapkan apa-apa. Bahkan ada banyak orang tua yang sungkan untuk minta kepada anaknya. Meskipun anaklah yang harus peka terhadap orang tua. Gantian dialah yang memberi makan kepada orang tuanya. Begitu. Ada lagi? Nggak ada? Cukup? Jika cukup, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan pintu hati kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, yang mau berbagi kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.